Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis di ujung tahun 31 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sampai Garis Akhir. Sampai garis akhir. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sedang berada di garis akhir tahun 2020. Hari ini 31 Desember 2020. Dalam kurang 24 jam lagi kami akan memasuki tahun baru. Ini ya Tuhan, sebuah kehidupan kami melewati waktu demi waktu dengan sebuah keyakinan bahwa Allah tetap menyertai kami, bahwa Allah tetap menguatkan kami, bahwa Allah senantiasa menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kami, dan bahwa Allah yang kami percayai akan selalu menolong kami untuk memenangkan setiap peperangan-peperangan kehidupan yang berat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun yang sangat berat. Kalau kita boleh berani mengatakan menghadapi 2021 itu dengan senyuman, dengan kebahagiaan, rasanya kita sepakat mungkin itu sesuatu yang tidak mudah dan sesuatu yang sulit. Di dalam kondisi seperti inilah kita boleh menyadari bagaimana Allah akan terus menyertai kehidupan kita di dalam setiap langkah dan kehidupan yang akan kita hadapi di tahun berikut. Namun bagaimana caranya supaya kita kuat? Firman Tuhan mengajarkan sebagaimana sudah Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Apa syarat yang pertama? Dikatakan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa itu yang ada di belakangku? Yang jelas semua yang terjadi di belakangku, yang terjadi karena proses waktu yang sudah kita lalui, itu tidak pernah kita akan bisa mengulanginya kembali. Baik itu kebahagiaan, baik itu kesusahan, baik itu kesuksesan, ataupun kegagalan. Itu menjadi sebuah cerita yang tercatat di dalam buku kehidupan kita. Jadi syarat yang pertama, kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan, perkara-perkara yang berat, kekecewaan, kegagalan-kegagalan yang terjadi sepanjang tahun ini, biarlah itu hanya menjadi sebuah pelajaran untuk menghadapi sesuatu yang ke depan dengan lebih baik. Bukan untuk membuat kita menjadi pesimis, membuat kita kemudian menjadi terkunci dan tidak bergerak kemana-mana. Bahkan yang lebih bahaya, sampai kemudian kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Kalau yang lebih ringan, kita meragukan Tuhan. Di mana Tuhan? Tidak demikian. Jadi syarat yang pertama, bagaimana kita bisa mencapai garis akhir dan memulai sesuatu kehidupan yang baru. Lupakanlah apa yang ada di belakangmu. Lalu yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan? Kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi fokus kita harus ke depan. Melihat apa yang akan terjadi dengan sebuah harapan-harapan baru, dengan sikap optimis yang baru, dengan kehidupan yang mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Dan yakinilah bahwa Tuhan itu menetapkan kita itu sebagai pemenang. Tuhan sudah menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan sudah menetapkan engkau terangkat dan bukan kemudian tersungkur. Itu janji Tuhan, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuan hidup kita? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuannya adalah panggilan sorgawi. Jadi yang pertama, kita melupakan apa yang di belakangku. Yang kedua, kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapanku? Yaitu panggilan sorgawi. Apa yang dimaksud dengan panggilan sorgawi? Mari kita bedakan apa yang namanya panggilan sorgawi dan apa yang namanya panggilan duniawi. Kalau kita bercerita tentang panggilan duniawi, maka yang kita kejar adalah semata-mata yang ada di dalam dunia ini. Kita mengejar kemakmuran, kita mengejar kekayaan, kita mengejar kesejahteraan, kita mengejar keamanan, kita mengejar kemajuan, kita mengejar popularitas, kita mengejar segala macam pengembangan di dalam banyak aspek, di aspek materi, di aspek jabatan, di aspek segala hal, di dalam bisnis, di dalam pendidikan dan segala sesuatunya. Itu panggilan duniawi.
Apakah panggilan duniawi itu dosa? Tidak. Saya katakan tidak dosa. Tetapi kalau itu hanya berdiri sendiri, itu menjadi sebuah panggilan duniawi. Bagaimana yang disebut dengan panggilan sorgawi? Panggilan sorgawi itu tatkala panggilan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita itu dikaitkan dengan kebenaran firman Allah. Dikaitkan dengan tujuan Allah yang membuat kita hidup di dalam dunia ini untuk apa? Dikatakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya bagaimana? Artinya sukses, kemudian lancar, maju, kemudian saudara kaya, mengalami keamanan, mengalami kelimpahan. Itu hal yang baik. Namun tatkala kita itu mengacu kepada panggilan surgawi, kita tahu bahwa hidup di dalam dunia ini adalah kehidupan yang naik turun dan tidak pasti. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Orang kaya di atas bisa rubuh dalam waktu sesaat, tiba-tiba di bawah. Orang yang di bawah kalau Tuhan izinkan bisa naik ke atas juga dalam waktu sesaat. Jadi di dunia ini tidak ada yang pasti. Di dalam ketidakpastian Tuhan memang menyediakan berkat, Tuhan menyediakan penyertaan, Tuhan menyediakan kecukupan, Tuhan juga menyediakan segala macam kebutuhan. Tuhan juga bisa menjanjikan tentang umur panjang kesuksesan yang terjadi di dalam dunia ini. Namun tidak boleh itu berdiri sendiri. Panggilan duniawi itu tatkala dikenakan berkaitan dengan kebenaran, itu menjadi panggilan sorgawi. Atau apa itu panggilan sorgawi? Di dalam sukses, di dalam kegagalan, di dalam senang, di dalam duka, di dalam kelancaran, di dalam hambatan, kita harus serahkan seluruh kehidupan kita itu di dalam satu tujuan. Bahwa tujuan hidup kita itu tidak selamanya di dalam dunia ini, yaitu ada kehidupan yang akan datang. Kehidupan di dalam dunia ini kita harus pakai untuk memuliakan Allah. Tatkala kita diberkati, kita bagaimana dipanggil untuk bisa memberkati. Tatkala kita diperhadapkan kepada persoalan dan persoalan dan masalah, kita juga terpanggil menjadi orang-orang yang beriman dan tabah di dalam menghadapi setiap problem-problem yang ada. Sahabat seperjalanan, sampai garis akhir. Tatkala saya menyampaikan renungan sahabat seperjalanan ini, misalkan lewat 10 menit, kita sudah mendekati 10 menit lagi untuk memasuki tahun 2021. Mari kita bergandeng tangan bersama dengan Allah. Mari kita menjabat kebenaran Allah. Mari kita berjalan di jalan yang ditujukan Allah. Tuhan akan menjanjikan penyertaan-penyertaan yang luar biasa kepada kita. Ingatlah bahwa kita akan memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Tatkala kita menjalani kehidupan ini di dalam segala problematik yang ada, dinamika dan naik turunnya, kita tetap bersama dengan Allah dan tidak meninggalkan Allah. Kita tetap hidup di dalam kebenaran dan tidak hidup di dalam kesalahan dan keberdosaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemenangan di dalam melewati setiap waktu kehidupan di dalam dunia ini, tatkala kita tetap bersama dengan Allah dan tidak meninggalkan Allah. Memulai tahun bersama dengan Allah. Menutup tahun juga bersama dengan Allah. Memulai tahun yang berikut juga bersama dengan Allah. Dan menutup tahun yang berikut juga bersama dengan Allah. Allah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam rencananya, di dalam kehendaknya, di dalam kebaikannya, di dalam kemurahannya, dan di dalam kasihnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita menyelesaikan sampai garis akhir di tahun ini dengan tetap optimis. Bagaimana caranya? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, kendala, kesulitan dan persoalan dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, khususnya satu keluarga yang pernah saya ceritakan. Dia memohon untuk bisa ada rumah kontrakan karena rumah yang terkena banjir itu tidak mungkin lagi digunakan. Tatkala coba untuk digunakan, terkena banjir lagi, itu berarti musibah yang kedua kali. Tuhan akan carikan rumah yang layak untuk bisa tempat tinggal menjadi 4 orang. Tuhan juga cukupkan untuk kebutuhan kontrak rumah yang memang tidak bisa lagi diundur. Karena mereka harus memiliki tempat yang cukup manusiawi dan layak. Saat sekarang tinggal hanya di satu tempat kos, satu ruangan untuk 4 orang.
Tuhan cukupkan kebutuhan daripada saudara seiman kami, sahabat seperjalanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kan juga menyerahkan semua sahabat seperjalanan dalam menyongsong tahun yang berikut. Allah menyertai kami, Allah menolong kami, dan Allah akan memimpin kepada masa depan yang jauh lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat mencapai garis akhir di tahun ini, dan Tuhan akan menyambut engkau juga di tahun berikut, yaitu besok hari 1 Januari 2021. Shalom.